Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas Zaid bin Thabit, kelas 6 Zaid bin Thabit yang soleh dan solehah, hari ini Uki akan mengajak teman-teman untuk belajar matematika. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Sebelum membahas bilangan bulat, Boki akan mengingatkan sedikit tentang bilangan-bilangan yang lain. Ada yang dinamakan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada pula yang dinamakan dengan bilangan cacat. Bilangan cacat dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kali ini kita nanti akan membahas lebih dalam lagi apa itu bilangan bulat. Termasuk diantaranya nanti juga kita akan belajar bagaimana mengoperasikan bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Ya, teman-teman, sebelum nanti kita bahas apa itu bilangan bulat dan bagaimana operasinya, kita akan melihat dulu sebuah gambar yang akan Boki tampilkan. Sebentar ya. Ya, muncul di layar ada sebuah gambar elektronik yang keberadaannya dekat dengan kita, bahkan ada di rumah kita. Gambar apa, teman-teman? Ya, itu adalah gambar lemari pendingin atau kulkas. Ketika makanan dan minuman, teman-teman masukkan di dalam kulkas, apa yang terjadi? Ya, ketika diraba terasa lebih dingin. Artinya, suhu dari makanan dan minuman itu turun. Misalkan sebuah benda ya, makanan atau minuman, suhunya turun 3 derajat di bawah 0. Bagaimana cara penulisan suhunya? Cara penulisan suhunya adalah ditulis negatif 3 derajat Celcius. Nah, ketika makanan atau minuman dikeluarkan dari kulkas, kemudian suhunya menjadi 12 derajat Celcius, maka penulisannya adalah positif 12 derajat Celcius atau cukup ditulis 12 derajat Celcius. Bisa dilihat? Ya, itu adalah gambar ya, skala-skala pada termometer, terutama Celcius dan Fahrenheit. Ada yang negatif, ada yang 0, dan ada yang positif. Nah, ini nanti akan kita jadikan pijakan bagaimana mempelajari bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan negatif. Lebih lanjut lagi teman-teman bisa menyimak video agar kemudian lebih paham. Ya, ditunggu sebentar. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini,
kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, dan min 9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka min 9. Tahukah kalian bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli? Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Ya, teman-teman, itu tadi cara mengoperasikan bilangan bulat, khususnya penjumlahan
dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ternyata selain garis bilangan, teman-teman juga nanti bisa menggunakan metode manik-manik. Teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat dengan manik-manik. Silakan disimak ya teman-teman ya. Contoh yang pertama, minus 4 ditambah 7. Nah, karena di sini ada minus 4, maka kita tulis 4 buah tanda negatif. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada positif 7, maka kita buat di sini 7 buah tanda positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya, tanda negatif dan positif ini saling menghapus. Ya, kita hapus, kemudian ini juga kita hapus, dan ini juga mereka saling menghapus. Nah, yang tersisa adalah 3 buah dengan tanda positif. Nah, karena yang tersisa adalah 3 dan tandanya positif, maka hasilnya adalah positif 3. Kemudian contoh berikutnya. 2 dikurang 6. Nah, di sini ada positif 2, maka kita buat di sini 2 buah tanda positif. 1, 2. Kemudian di sini ada minus 6. Jadi kita buat di sini 6 buah tanda negatif. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian positif dan negatif ini saling menghapus. Ya, ini kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Nah, sisanya adalah ada 4 buah dengan tanda negatif. Nah, karena sisanya adalah 4 dan tandanya adalah negatif, maka hasilnya di sini adalah negatif 4. Kemudian contoh yang ketiga, minus 3 dikurang 5. Di sini ada minus 3, maka kita buat di sini 3 buah tanda negatif. 1, 2, 3. Kemudian di sini ada negatif 5, maka kita buat di sini 5 buah tanda negatif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena tandanya sama-sama negatif, maka tidak ada yang saling menghapus. Malah tanda negatifnya semakin banyak. Di sini ada 3 negatif dan di sini ada 5 negatif. Total seluruhnya ada 8 negatif. Maka minus 3 dikurang 5 hasilnya adalah minus 8. Ya. Ya, teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian kita mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan dengan manik-manik. Dari pengerjaan tadi bisa diambil kesimpulan. Teman-teman bisa memperhatikan ketika 2 bilangan bulat berbeda tanda, contohnya negatif 4 ditambah 7. 4 tandanya negatif, 7 tandanya positif, maka dikatakan berbeda tanda. Maka teman-teman, hasilnya nanti adalah mengikuti tanda yang angkanya lebih besar, yaitu yang di sini adalah 7. Maka hasilnya pasti positif. Kemudian setelah itu kita kurangkan angka yang besar dikurangi yang kecil. Maka 7 dikurangi 4 adalah 3. Maka negatif 4 ditambah 7 hasilnya positif 3 atau cukup ditulis dengan 3. Demikian juga dengan 2 dikurangi 6. Kita perhatikan angkanya 2 dan 6. Angka yang besar adalah 6, sedangkan tandanya adalah negatif. Maka nanti hasilnya adalah mengikuti angka yang besar, yaitu negatif. Kemudian tinggal kita mengurangkan yang besar kurangi yang kecil. 6 dikurangi 2, yaitu 4. Maka hasil 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Ya, dan yang terakhir negatif 3 dikurangi 5. Teman-teman bisa melihat ini adalah tandanya sama. Ketika 2 bilangan atau 2 angka tandanya sama, maka hasilnya nanti tandanya juga mengikuti bilangan tersebut, yaitu negatif. Tinggal kedua angkanya dijumlahkan, sehingga negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Nah, teman-teman, tentunya cara-cara dengan metode manik-manik ini hanya bisa untuk kemudian menjumlahkan bilangan-bilangan yang kemudian kecil. Nah, bagaimana kemudian ketika kita dihadapkan dengan soal yang angkanya besar? Tidak mungkin kemudian kita menyelesaikan dengan garis bilangan atau
manik-manik. Maka ada satu cara yang kemudian lebih sederhana, lebih simpel, dan insya Allah teman-teman nanti akan mudah untuk mengingatnya. Diperhatikan ya. Ya, Bu Uki memiliki angka negatif 25 ditambah 17. Nah, soal ini akan kita kerjakan dengan konsep B, K, S, C. Apa itu BKSC? BKSC adalah beda kurangan sama jumlahkan atau jumlah. Kita lihat negatif 25 ditambah 17. Maka kedua angka ini, kedua bilangan ini memiliki tanda yang berbeda. Beda, maka kurangkan. Mana yang besar? Yang besar adalah 25. 25 dikurangi 17. Berapa teman-teman? Iya. 25 dikurangi 17 adalah 8. Sedangkan tandanya, tanda mengikuti angka yang besar, mengikuti tanda angka yang besar. 25 dengan 17, besar mana teman-teman? Ya, besar 25. 25 tandanya negatif, maka ini hasilnya adalah negatif. Negatif 25 ditambah 17, hasilnya adalah negatif 8. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berikan contoh lagi, negatif 25. Sekarang pengurangan, dikurangi 17. Kita lihat, negatif 25, negatif 17. Tandanya sama atau berbeda? Ya, tandanya adalah sama. Sama, maka kita gunakan SJ. Sama, maka jumlah atau jumlahkan. Angkanya kita jumlahkan. 25 ditambah 17. Dapat teman-teman? Ya, 42. Tandanya bagaimana? Karena dua-duanya negatif, otomatis hasilnya juga negatif. Kemudian soal berikutnya kita lihat lagi bagaimana kasusnya, penyelesaiannya. Kalau kasusnya, Buki sampaikan seperti ini. 25 ditambah dalam kurung negatif 17. Nah, ketika ada pertemuan tanda, ada dua tanda yang berdekatan, sebelum kita gunakan BKSC, terlebih dahulu dua tanda yang berdekatan kita ubah menjadi satu tanda. Dengan konsep apa? Buki kotak dulu ya, teman-teman bisa mengenai rumah, agar selalu ingat. Ya, konsep yang kedua yang diajarkan adalah BNSP. D itu apa? Beda. N negatif. S sama. P-nya positif. Ini berlaku untuk pertemuan tanda. Maka menyelesaikan dua tanda yang berdekatan agar menjadi satu tanda. 25 ditambah atau positif, negatif, ini jadinya beda. Maka ketika beda, ini cukup menjadi satu tanda yaitu negatif atau dikurangi. Kalau sudah seperti ini bisa menyelesaikan teman-teman? Ya, sangat mudah tentunya ya. Berapa hasilnya? 8. Kemudian satu lagi soal dari Buki, 25. Pengurangan sekarang dikurangi negatif 17. Kita lihat lagi, ada pertemuan tanda atau ada tanda yang berdekatan. Sama atau tidak? Sama. Kalau sama bagaimana? SP sama positif.
Maka ditulis 25 ditambah 17. Berapa hasilnya teman-teman? Ya, hasilnya adalah 42. Positif ya, positif 42 atau cukup ditulis 42 tanpa mencantumkan positifnya. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materi belajar kita hari ini? Dimulai tadi dari pengertian bilangan bulat. Kemudian bagaimana mengoperasikan bilangan bulat dengan menggunakan diagram, bukan diagram ya, garis bilangan. Kemudian ada cara berikutnya yaitu dengan manik-manik. Kemudian ada satu cara lagi yang dikenalkan adalah dengan sederhana. Kita ingat BKSJ dan BNST. Ya, cara ini semoga memudahkan teman-teman ketika mendapat soal yang kemudian bilangannya sudah ratusan, bahkan ribuan, sehingga tidak mungkin lagi dikerjakan dengan garis bilangan maupun manik-manik. Ya, itu ya yang disampaikan Bu Ki hari ini. Semoga teman-teman semangat untuk belajar, semangat untuk menjadi lebih pandai dari sebelumnya. Jangan patah semangat untuk bisa, karena insya Allah bersama orang-orang yang senantiasa optimis, merasa yakin, merasa bisa. Nanti Allah yang akan memudahkan. Ya, cukup di sini dari Bu Ki. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan selama menyampaikan materi. Bu Ki tutup ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.